Penghargaan tahunan bagi para insan dan karya pertelevisian nasional Panasonic Awards 2005 akan digelar pada tanggal 2 Desember mendatang. Persiapan menuju acara puncak terus berjalan. Untuk tahun ini sengaja dikemas berbeda dari tahun sebelumnya. Para nominator sudah ditetapkan berdasarkan akumulasi perolehan rating. Logikanya, yang banyak disukai pemirsa praktis layak dinominasikan. Di antara para nominator itu ada para pemain lama seperti Roy Martin. Seruan aja sekalian silaturahmi habis lebaran ya kan? Walaupun mencoba bersikap sportif, ada saja tingkah para perempuan ini di lapangan yang mengundang gelak ketawa. Kalau kayaknya sih kita refleks ya, yang pasti sengaja nyakar sih nggak mungkin gitu ya. Mungkin refleks gitu karena mungkin kita lari kencang pengen nahan karena nggak terkontrol jadi ada yang kecakar, mungkin kita juga ada yang kedorong, ada yang diselengkat gitu. Namanya main penuh dengan semangat jadi nggak kontrol gitu. Keperempuanannya timbul, kata-kata. Pemirsa, prestasi insan-insan pertelevisian tidak pernah lepas dari peran serta penonton. Saat mereka menonton acara atau bintang favorit, secara tidak langsung ikut andil mendongkrak popularitas si artis. Dan hasilnya, Roy Martin, Farhan, dan Aming masuk nominasi Panasonic Award 2005. Lalu bagaimanakah kesan-kesan mereka? Prestasi dapat diukur dari segala bidang, salah satunya dengan bernyanyi. Delon jadi satu-satunya penyanyi Indonesia yang berpentas di Kanada, tepatnya di kota Vancouver. Ia diundang menyanyi untuk menggalang dana kemanusiaan. Dan seperti apakah perjalanan Delon di sana? Mari kita simak liputannya. Hamparan salju dan hawa dingin yang menusuk tulang adalah pengalaman langka yang dirasakan Delon sewaktu pentas di kota Vancouver, Kanada. Di sini ia diundang untuk menyanyi di sebuah pentas amal. Delon baru pertama kali menginjakkan kakinya di negara yang mengenal 4 musim ini. Untungnya ia datang di saat musim salju, musim yang tak mungkin dijumpai di Indonesia. Dalam pentas ini Delon mendapat sambutan meriah dari warga Indonesia yang menonton. Tak hanya itu, hati Delon juga dibuat berbunga-bunga manakala ia duet bareng dengan penyanyi wanita asal Jerman. Aku ada duet dengan penyanyi cewek, dia khusus datang dari Jerman, dia ngolah vokal di sana, datang diundang duet dengan saya, wonderful kan. Welcome banget. Dan juga dia mau mendengarkan gitu, mau mendengarkan apa yang saya nyanyikan, dia mau terima gitu. Dan bahkan untuk nyanyi bersama tuh saya ajak nyanyi bersama mereka, dia pada nyanyi juga. Kebanyakan saya memang membawakan lagu-lagu Inggris, lagu Indonesia cuma 2 lagu. Yang pasti di sana tuh ada charity show itu untuk ada orphanage, jadi ada khusus panti asuhan gitu, terus orang-orang yang tidak mampu, jadi kita ada pelelangan di sana, terus ada disertai dengan show saya gitu di sana. Jadi hasil show atau hasil pelelangan tuh disumbangin untuk charity. Seusai pentas, ia menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan. Di sini Delon menikmati hari-harinya sebagai turis. Ada satu yang cukup mengganggu perjalanannya, yaitu hawa dingin. Apalagi saat berwisata naik gondola di pegunungan, Delon sampai menggigil kedinginan dibuatnya. Selama seminggu Delon akrab dengan jaket berlapis tebal. Namun, mulai kemarin, Delon harus menyimpan busana musim dinginnya karena saat ini ia harus kembali merasakan sesaknya kota Jakarta. Pas naik ke gunung di sana tuh naik gondola, itu saya ngeliat salju semua. Beautiful, bagus banget. Andaikan saya Christmas di sana tuh enak banget. Tepat dah, pokoknya exact time gitu. Penghargaan tahunan bagi para insan dan karya pertelevisian nasional Panasonic Awards 2005 akan digelar pada tanggal 2 Desember mendatang. Persiapan menuju acara puncak terus berjalan. Untuk tahun ini sengaja dikemas berbeda dari tahun sebelumnya. Para nominator sudah ditetapkan berdasarkan akumulasi perolehan rating. Logikanya, yang banyak disukai pemirsa praktis layak dinominasikan. Di antara para nominator itu ada para pemain lama seperti Roy Martin sebagai nominator aktor terfavorit dan Farhan sebagai nominator presenter terfavorit. Khusus untuk Farhan, di ajang ini ia sudah 7 kali dijagokan.
Sedangkan salah satu pendatang baru seperti Aming masuk nominasi pelawak terfavorit. Keluar tidaknya mereka menjadi jawara tergantung dari perolehan SMS para pemirsa. Gue suka ada yang mengapresiasi gue. Gak sukanya gue dibikin adrenalin sampai hari H-nya gitu kan. Dan proses ini yang pengen gue lewati cepat. Jadi ya gue ketahuan lah menang atau enggaknya gitu. Pada saat menang syukur banget. Ya Eropa gratis gue mikirnya. Itu aja mikirnya pendek. Tapi kalau misalnya kalah ya udah gitu. Bukan sekedar kehormatan, tapi yang paling penting adalah bahwa pengakuan dari industri bahwa saya masih ada itu suatu hal yang penting sekali buat saya dalam karir saya pasti. Dan yang paling penting dan yang penting juga adalah bahwa ajang ini bisa jadi satu momentum. Thanks God, Tuhan terima kasih saya masuk. Karena sekali lagi saya sudah mengalahkan diri saya sendiri. Saya menembus dimensi waktu karena secara sadar bahwa sebetulnya ini bukan zaman saya. Ini bukan panggung saya lagi. Tapi saya masih dimasukkan ke dalam sekarang. Thanks. Dari sisi sequence per sequence itu digarap secara musikal, artinya ada jalinan cerita. Jadi tidak lepas antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kedua, beda dengan tahun-tahun sebelumnya, MC-nya satu, host-nya satu yaitu Inde Barens, tapi setiap segmen dia tampil ada selalu guest MC yang menampingi Indi. Nah ini yang insya Allah akan menampilkan kejutan-kejutan di setiap segmennya. Berkarya tanpa meminta imbalan sama halnya dengan menabung di akhirat. Pemirsa, menyandang status janda tampaknya harus siap dipergunjingkan. Setelah sekian waktu dikabarkan dekat dengan salah seorang petinggi Bank BUMN, Alia Rohali kembali digosipkan sedang dekat dengan petinggi bank swasta. Alia sudah terbiasa jadi bulan-bulanan kabar miring. Alia yang selama ini masih betah menjanda tentunya tergugah hatinya untuk segera menikah ketika melihat sahabat dekatnya Desi Ratnasari sudah dilamar. Lalu seperti apakah keputusan Alia? Mari kita saksikan bersama. Ini dia. Hidup menjanda tentu tak mudah melakoninya. Tak dapat dipungkiri status itu hingga kini masih rentan jadi bahan pergunjingan di masyarakat. Apalagi janda berparas ayu seperti Alia Rohali. Mungkin sekedar berjalan berduaan dengan laki-laki saja ujung-ujungnya bisa jadi bahan omongan. Beberapa waktu lalu Alia sempat digosipkan dekat dengan salah satu pejabat Bank BUMN. Tapi baru-baru ini kabar serupa muncul lagi. Kali ini masih berkutat pada petinggi bank. Kali ini kabarnya Alia tengah dekat dengan salah satu pejabat bank swasta nasional. Benarkah itu? Aduh, nih gosip lagi. Gak boleh ngomongin gosip. Dengan persepsi orang-orang Alia sudah kebal, bahkan ia malah menikmati kehidupannya sebagai single parent. Ia tetap bergairah mencari penghidupan. Resiko padatnya jadwal syuting ia terjang. Namun perhatian pada Ajani, putri semata wayangnya tetap jadi prioritas utama. Meski fokus pada putrinya, Alia juga tetap menjunjung profesionalisme pekerjaannya. Di sini saya juga belajar dari Desi sebenarnya gitu ya. Waktu saya syuting bareng dia itu saya lihat gitu dia udah yang ngetop banget tapi selalu on time, nggak aneh-aneh. Terus ya saya lihat dia menempatkan diri sebagai seorang pekerja yang sangat profesional gitu dan ya pemikiran juga sama saya gitu bahwa kita nih sama-sama cari makan kok di sini gitu. Dengan keluarga kan paling yang harus saya atur hanya dengan anak saya gitu. Jadi ya setiap pagi pasti sebelum berangkat ya ngurus Jani dulu gitu. Terus ya saya lihat juga di sini lokasinya nyaman banget gitu. Jadinya anak saya sih bisa saya bawa ke sini gitu, saya pikir gitu. Alia terlihat mandiri, semua urusan ia tangani sendiri. Saat bersama dengan Jani, putrinya mau tidak mau ia harus bisa menjalankan peran sebagai ibu sekaligus juga ayah. Di saat kewalahan melaksanakan kewajiban tersebut, mungkin saja hasrat mencari teman hidup muncul. Apalagi begitu menyaksikan salah satu sahabatnya Desi Ratnasari telah dilamar oleh seorang pengusaha bernama Irwan Daniel Musri pada sebelum Ramadan. Mungkin saja keinginan untuk menikah kembali tumbuh di hati Alia.
Nah, bagaimana dengan Alia? Apakah akan menyusul Desi? Semua ada waktunya masing-masing lah gitu, walaupun kita berteman kan nggak mesti barengan, mentang-mentang waktu divorce juga bareng-barengan, terus kawin juga bareng-bareng, enggak. Semua akhirnya ke depannya beda-beda gitu jalannya.